Panggung Krapyak itu sebuah monumen, tapi sebetulnya kalau saya cenderung bukan monumen sih, lebih ke ini apa namanya, sebuah benteng pertahanan. Buktinya apa? Di dalam lingkungan Panggung Krapyak itu ada beteng kelilingnya. Sekarang masih ada sisanya, kalau pernah lihat di Krapyak Kulon itu ada sisa betengnya. Jadi ini nih yang kita coba luruskan sebetulnya. Kita menganggap bahwa itu hanya ada satu unsur saja Panggung Krapyak, tapi sebenarnya ada beteng keliling itu. Garis perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal. Dalam bahasa Jawa disebut sangkan paraning dunia. Awal dan akhir dari sebuah perjalanan hidup manusia. Nah, sangkan atau awalnya itu berada atau disimbolkan oleh Panggung Krapyak. Karena itu adalah bangunan yoni, dalam terminologi Hindu itu adalah rahim, simbolisasi dari rahim. Panggung Krapyak itu menggambarkan rahimnya wanita ya Mas ya. Kalau filosofinya itu adalah bentuknya itu menggambarkan kelaminnya wanita. Dari filosofi tadi sebuah kehidupan manusia dari yang masih di dalam rahim sampai lahir dan sampai ke kematian. Di sebelah timur Panggung Krapyak itu ada yang namanya Umbul Krapyak, tetapi itu sekarang sudah nggak kelihatan, cuma ada satu sumurnya masih lama, sumur lamanya masih ada, tapi itu sudah nggak ada. Cuma di beberapa foto yang punyanya BOJB masih ada lengkap itu, sampai ke umbulnya yang dikatakan oleh teman-teman Gandhi itu masih ada di sana. Itu sebuah pemandian belum lama, sekitar tahun 2010-an itu ditutup. Ada rumah-rumah itu ada 2010-an, nanti kan sekitar 12 tahun yang lalu lah. Jadi masa kecil saya mandi di situ dulu. Ya kalau anak-anak ya segini lah kira-kira apa namanya tinggiannya itu. Nah seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan Panggung Krapyak? Saya kira ada, karena ada di lingkungan itu. Dan di dalam pemandian itu dikelilingnya juga ada pagar juga, dan ada penjaganya juga di situ yang belum pemukiman ini itu adalah hutan belantara yang namanya hutan Krapyak, dan bangunan itu ada di tengah hutan. Bangunan itu terdiri dari 2 lantai. Yang lantai pertama itu biasanya untuk penyimpanan hewan buruan, yang keduanya itu untuk pengintaian hewan buruan. Jadi sebelum para pangeran itu atau para prajurit itu memanah hewan buruannya, mereka mengintai dari atas. Itu juga digunakan untuk melatih keterampilan mereka. Proses memanah itu bagaimana sih? Nah itu kalau menurut saya gini, kan tidak ada literasi. Saya sendiri belum baca ya, mungkin ada yang sudah punya literasi bagaimana prosesi memanah itu di Panggung Krapyak itu. Ada salah satu ornamen di alun-alun utara, di ornamen di Ringin Kurung itu yang berbentuk panah itu. Saya mengambilnya di situ. Itu filosofinya konon gitu. Itu dalam bahasa Jawa begini. Pamen tanging gendewa, paman tanging cipta gitu. Jadi proses memanah itu adalah dasar dari hati, bukan dengan mata tapi dengan hati. Ini filosofi yang lebih dalam adalah bagaimana sebetulnya cara mendidik anak itu sendiri. Cara mendidik anak itu adalah proses-proses panjang yang harus dilalui dalam proses melalui proses-proses paman tanging gendewa tadi, paman tanging cipta tadi. Jadi inilah proses yang dilalui. Maka dalam kosmologi Jawa itu selalu ada proses-proses di mana anak-anak itu selalu dibancai gitu. Seperti situs atau warisan budaya, cagar budaya yang lain di Indonesia yang kita kenal sudah lama, salah satu keajaiban dunia atau warisan dunia itu Borobudur. Demikian juga dengan Yogyakarta. Dan tadi kita sampaikan sebagai sumber filosofi itu sedang kita daftarkan atau sedang kita ajukan kepada UNESCO untuk menjadi warisan dunia. Panggung Krapyak sekarang ini didaftarkan ke UNESCO. Itu kita masih menunggu SK dari UNESCO. Menurut saya itu teramat sangat baik, karena mungkin sementara ini masyarakat luar tahunnya Jogja itu cuma Malioboro, pantai,
sama Tugu Palputih atau Tugu Jogja. Kalau seharusnya itu menjadi media edukasi ya, media edukasi untuk anak-anak muda, itu bagaimana melestarikan, tapi jangan hanya sebatas pada fisiknya, jangan sebatas hanya pada bentuk dari panggung kerapia itu. Filosofinya apa, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari situ. Selalu saya sampaikan ke beberapa komunitas juga, bahwa mempelajari situs, mempelajari sejarah itu seperti orang mancing gitu. Kalau kita dapat itu jadi tuman, kalau tidak dapat jadi penasaran. Itu kuncinya, dia tidak akan pernah selesai orang yang berkecimpung di situ, karena selalu mencari dan mencari. Kalau sudah puas dia akan cari lagi, kalau tidak puas dia akan mencari lagi juga. Nah, seperti itu. Jadi jangan sebatas melihat fisiknya, tapi bacalah filosofinya, kemudian kemanfaatannya untuk edukasi. Kita sebut pembelajaran lah untuk kita semuanya, seperti itu. Oke.